Halo teman-teman, kembali lagi sama gue Dekicu. Nah, kali ini di samping gue ada Yamaha Lexi 125 yang kelihatannya masih standar nih. Tapi nanti kalau jalan ketemu motor ini, jangan salah sangka, motor ini udah ada ubahannya dan lumayan banyak di mesinnya. Jadi sekarang kita lihat langsung ke sebelah sini. Nah, kalau lihat dari sebelah kirinya, ini sudah ada hint-hint bahwa ini bau kencang gitu. Jadi Sobat Kero udah ganti pakai KTC Razor. Terus ini sudah ada pilot scope juga. Dan di dalamnya kiriannya atau CVT-nya sudah juga di otak-atik. Dan juga di tengah ini mesinnya juga sudah ada otak-atik. Maaf agak berisik karena di sana di samping lagi ada yang kerja. Motor ini memang kalau lihat dari luar itu kelihatannya seperti standar. Jadi sleeper nih, filosofinya sleeper, dibikin supaya menipu kalian-kalian yang suka seruntulan di jalan. Jadi mesinnya sudah diubah memakai blok Yamaha NMAX. Pistonnya pakai R15 dan juga injektor pakai R15. Juga headnya sudah di porting ya, sudah ada penyesuaian supaya atasnya juga enak. Dan di bagian safety juga sudah diubah. Jadi puli depan sudah dibubut 13,5 derajat. Jalur rollernya juga sudah dikerok. Rollernya juga udah pakai roller Yamaha Xeon 10 gram. Bawaannya 11 gram motor ini. Terus di belakang juga udah ganti mangkok ganda kartel dan dilobang-lobangin biar enteng juga dan biar lebih gampang membuang debu-debu hasil kikisan kampas. Kampasnya juga udah pakai Daytona yang karbon. Terus Persivity juga sudah pakai Vario 125. Jadi mungkin beberapa kalian yang sudah paham masalah Persivityan dan permesinan Lexi ini mungkin udah tahu karakternya kayak apa. Nah, jadi buat yang belum tahu, nanti gue akan coba motor ini gue test ride. Gue akan sambil jelasin apa yang gue rasain dari motor ini. Oke, kita langsung aja tes motornya. Oke, kita di motornya. Sekarang kita coba nyalain ya. Ya, nyalanya masih gampangnya normal. Ini gue notice perbedaan yang paling berasa adalah ini lebih gerung ya, dengan kombinasi CVT seperti ini, roller 10 gram dengan Persivity Vario. Ini lebih gerung ya. Jadi kalau kita cruising santai itu dia di 6000 rpm kurang lebihnya. Jadi kalau buat santai ini cruising rpm-nya di sekitar 5000-6000 ya. Oke, sebelum kita coba lebih lanjut, gue mau jelasin sedikit speknya ya, lebih detail sedikit lah. Jadi ini adalah Yamaha Lexi 125 yang di-upgrade menggunakan blok Yamaha NMAX dan piston Yamaha R15 yang dome flat. Terus injektor juga memakai Yamaha R15 ya. Untuk knock and standar, klep standar. Jadi ini hitungannya rasanya sama kayak NMAX standar sebenarnya kalau di atas kertas gitu. Cuman dia kompresi lebih tinggi sedikit karena memakai piston R15. Nah, untuk kompresi tadi kan Lexi itu 11,2 banding 1. Jadi sekarang naik sedikit jadi 11,6 banding 1 menurut di atas kertas. Nah, jadi ini dia memerlukan oktan BBM yang ya sebenarnya sih bagusnya 95 ke atas. Cuma kalau untuk 92 pakai 92 itu masih bisa lah. Tapi sebenarnya rekomendasinya di 95 ke atas. Nah, untuk rasa berkendaranya rasanya sama kayak standar ya, persis. Ini bawaan mesinnya nggak ada bedanya ya. Profilnya masih enak, karakternya masih apa ya namanya, masih kayak motor standar, nggak bikin apa ya. Biasanya motor borap kan kalau yang udah digede-gedein segala macam semuanya itu dia udah nggak enak ya, apa namanya, di RPM bawahnya berbet gitu, settingannya basah. Ini enggak. Oh ya, saya lupa satu juga, nih udah di porting polis juga intake-nya sama exhaust-nya. Jadi di portingnya juga nggak banyak, sedikit aja karena untuk daily. Jadi biasanya yang membuat settingan motor agak berbeda itu biasanya kalau sudah misalkan sudah ganti knock and atau cam gitu dan sudah setting ECU ya, timing segala macam, dan mesin diborosi itu biasanya udah dia pasti lebih idle-nya lebih berjat gitu. Tapi karena ini enggak, ini masih daily rideable dan seperti standar rasanya. Nah, untuk performa, coba sekarang gue mau nyoba ya, tes nih lari 40, gue coba buat bejek. Oh ya, langsung. Jadi begitu buka gas gede ini langsung naik ke 8000 rpm. VV langsung nyala. Ya, enak. Manyus. Nah, ini kita coba simulasi ya. Kita coba slip. Ini kebetulan jam-jam hampir pulang kantor, ini udah agak padat. Dan ini masih knalpot standar, jadi halus banget, bunyi enak, nggak kayak motor digarap gitu. Buat gua yang apa namanya, nggak terlalu suka motor yang berisik banget gitu, nih pas banget sih, enak banget sini. Karena umur mungkin ya, dulu sih senangnya yang berisik, yang ngebrang-ngebrong. Sekarang lebih
senang yang kalem tapi nusuk gitu. Iya, karakternya lebih apa ya, kalau kita buka gas tiba-tiba nih RPM langsung naik 8000, PV nyala, jadi langsung jambak gitu. Jadi gue bisa rasain dari 40 ke sekitar 60-70 tuh in a second lah, cepet banget. Nah, kita kembali ke filosofi dibangunnya motor ini. Jadi motor ini punya teman gua, dipakai untuk hari-hari ya, pulang pergi kantor, pulang pergi antar jemput istri juga gitu. Terus buat ya ngider-ngider bareng anaknya juga. Jadi dibuat performa lebih baik tapi tetap dapat kenyamanan yang optimal juga gitu. Jadi yang gue suka adalah di sini menggunakan semuanya, hampir semua part original motor ya. Jadi misalkan kayak tadi misalkan blok NMAX itu original Yamaha, terus pistonnya original R15. Nah, terus puli depan dibubut 13,5 derajat, terus dikerok jalur rollernya. Terus roller pakai 10 gram itu pakai punya Xeon original, Yamaha Xeon ya, original, bukan yang aftermarket. Terus untuk Persivity juga dipakai Vario 125 original juga, bukan yang aftermarket. Hanya satu part yang menggunakan part aftermarket nih di CVT nih, cuman kampas kopling gandanya doang. Kampas kopling ganda itu pakai Daytona. Nama koplingnya standar tapi di bubut ya, di kartel dan di bolong-bolongin tuh. Biar ringan, biar lebih ngegrip, dan juga supaya lebih mudah membuang kotoran. Nah, dengan modifikasi tadi jadi bisa diasumsikan ya, daya tahan motor ini tidak jauh berbeda dengan motor standar. Jadi tidak mengorbankan durability lah, reliable gitu, tidak mengkhawatirkan. Kadang-kadang kalau kita terlalu ekstrim ya, ganti-ganti part terus garap sana sini tuh dibikin harian tuh kadang-kadang suka nggak enak dibawanya, berbet-berbet, terus takut apa dikit takut jebol, apa dikit takut CVT rontok gitu. Nah, kalau ini masih dalam batas yang aman sepertinya gitu. Memodifikasinya juga tidak bablas gitu, tetap sesuai dengan kebutuhannya dia. Dan paling di luar itu ya, ini kalau lihat di luar kan bener-bener sleeper ya, nggak ada yang diganti gitu, bener-bener kayak Lexi standar. Tapi begitu lo coba adu gitu, hati-hati nih ketemu motor ini nih, Lexi hitam Dove ini lumayan. Jadi kalau misalkan sama-sama Lexi gitu, atau mungkin sama-sama ketemu NMAX standar juga, mungkin sama ini nyandak gitu, mungkin bisa kenyangan ini. Tapi kalau sama-sama Lexi standar udah jelas jauh lah. Ini tuh di pesawat gini berasa banget rasanya di sini. Mungkin kalau di kamera nggak kelihatan ya, tapi yang gue rasakan nih bener-bener kayak rasanya menjambak gitu, enak banget. Untuk kaki sendiri baru yang diubah itu baru shockbreaker belakang ya, dia pakai KTC Razor. Jadi ini tipe shockbreaker yang bisa di adjust dari rebound sama preloadnya, tapi nggak bisa kompresinya, nggak bisa di style. Udah cukup banget, udah cukup menurut gue udah cukup lah. Ini bantingannya enak, nggak keras, dan juga nggak kempukan gitu, nggak ngayun-ngayun. By the way, ini juga bisa style sih. Kalau mau di style ngayun juga bisa, mau di style reboundnya lambat juga bisa. Tapi ini menurut gua dengan bobot gua 70 kiloan, ini sudah cukup enak ya setupnya. Gila enak banget. Ini dibuka gasnya langsung manut gitu, motornya kayak tuh patuh gitu motornya, nggak ada delay-delaynya. Ya manut banget sih motornya, asik. Nah, cuman mungkin ya kalau menurut gue nih efek sampingnya ketika menggunakan motor dengan setup seperti ini kan motornya gerung ya, jadi agak-agak gerung gitu rasanya dibanding sadarnya. Nah, ini mungkin yang akan dirasakan adalah sedikit lebih boros daripada aslinya gitu, karena ya logikanya adalah RPM-nya lebih tinggi gitu dibanding standarnya. RPM-nya jadi lebih tinggi, muternya di kecepatan yang sama. Kalau gue sendiri sih prefernya pakai roller standar dulu kali ya, mungkin cocok buat gue pribadi. Tapi kalau secara objektif ini motor enak gitu, enak dalam arti lu motornya manut, di betot itu langsung tuh nyalak dia, nggak ada delaynya gitu. Nah, jadi dibuka gas langsung teriak tuh RPM ya, enak banget. Lu kapan lu butuh tenaga dia ada gitu. Ya kembali lagi preference ya. Ini adalah setup yang dimau oleh pemilik motornya. Nah, kalau gue secara subjektif untuk daily, gue akan pakai roller yang lebih berat daripada yang ini. Pokoknya setup safety-nya nggak seringan ini lah.
Karena untuk mengincar ini juga apa namanya, konsumsi BBM ya. Ini juga sobekernya enak sih, ini jalan agak bumpy loh sebenarnya. Tapi ini cukup nyaman, tapi juga tidak apa namanya, tidak melupakan feedback ya. Feedbacknya motor ini juga tetap ada, tapi bantingannya tetap elegan gitu. Inilah rute jogging anak-anak Bintaro. Mungkin yang anak-anak Bintaro tahu di sini di mana. Kita coba betot. Wih, ini gue yakin kalau di kamera pelan sih. Cuman yang gue rasain sini motornya gesit banget. Tuh baru kayak gitu udah 85 tadi, hampir 90. Hehe, maknyus. Enak banget cuy, asli dah. Mantap, ini mantap sih. Setupnya enak banget. Lo kalau bayangin Lexi ya, gimana sih Lexi itu kan larinya, gue gak bisa bilang pelan ya, tapi lumayan agak lemot lah dibanding NMAX misalkan gitu. Nah ini rasanya lebih enak daripada NMAX standar gitu. Mungkin karena bobotnya lebih ringan juga dan rollernya juga lebih enteng. Jadi kayak bener-bener gue bisa bilang kalau NMAX tahun ini mungkin NMAX kalah sih. Di tengah ke bawah, di bawah ke tengah yang gak tahu atasnya. Ini udah lari 90-an nih. Coba kalau nanjak dia mau berapa? Ini udah cepet. Nah, coba nih. Batu turunan bakal lebih kencang. Ini udah cepet berapa tuh? Cepet sekitar cepet 9, cepet 10 tadi ya? Nyampe nggak tahu deh, gue nggak lihat. Kayak tadi gue terakhir cepet 9 sih. Tadi gue terakhir 19, jadi mungkin ini coba lihat tuh. Tarik kena tuh 60, udah 70, udah 80, bener-bener enteng motornya, bener-bener deh. Jadi kalau misalkan dari 0 sampai 80 ini handal. Tapi tadi pas di atas 100 tuh naiknya udah nggak cepat sebelumnya gitu. Kembali lagi nih buat dalam kota ya, enak banget sih. Nah ini tadi gue dapet cepet 9 dengan cepet ya, belum top speed juga, masih ada tadi napasnya. Cuman rutenya habis, gue udah keburu mau muter. Oke, ini kesimpulannya ya, kalau gue lihatnya tadi, ini motor memang dibikin untuk harian. Jadi filosofi itu memaksimalkan performanya tanpa mengurangi durability dan kenyamanan gitu. Malah ini menurut gue lebih nyaman karena sobekernya juga lebih enak ini daripada standarnya. Terus apa ya namanya, bawanya tuh juga jadi lebih pede dan PW gitu, enak dan bikin lu pede gitu, nggak mau nyalip, nggak ragu. Jadi kan rasa aman dan nyaman meningkat gitu. Jadi dengan opekan seperti ini, dengan mesin yang borap jadi 155, terus kirian atau CVT-nya diubah sedemikian rupa ya, ini goal banget sih menurut gue. Buat sebuah Lexi ini goal menurut gue. Jadi motornya enak. Kalau untuk minusnya gue bisa bilang hampir nggak ada ya. Kalau gue paling ini sih pengereman sama ban kalau gue. Jadi pengereman mungkin gue akan ganti master rem sama selangnya biar lebih responsif lah remnya. Terus rem belakang kalau bisa pakai cakram kalau gue. Tapi ini ya tromol, namanya tromol, sepakem-pakem tromol tetap rasanya tuh masih empuk gitu, kayak apa ya namanya, nggak seresponsif rem disc gitu, rem cakram. Kalau ban, nah ini ban ini gua kan biasa naik Mio, gua kemarin bannya udah model-model road race lah yang bulat banget gitu loh. Nah kalau ini kan masih ban standar nih, itu handlingnya berasa nih motor kayak, kalau ini motor ini rasanya kayak mau lurus mulu gitu. Kalau biasa pakai ban yang bulat gitu, yang udah kayak donat gitu, itu kan dia memang dibelokin tuh manut gitu. Kalau ini dia ngelawan, agak pengen lurus doang gitu rasanya. Nah kalau gue kebiasaan pakai ban yang bulat tadi, jadi gue prefer ban yang memang profilnya agak membulat ya. Mungkin digedein ukurannya sedikit dan agak bulat profilnya gitu. Itu doang sih paling. Sisanya oke. Knalpot gue prefer begini karena ini buat harian. Masih pertama tidak melawan hukum ya, karena sekarang knalpot jadi polemik ya. Kita nggak tahu juga peraturannya, nggak jelas. Dilarang pakai knalpot racing gitu.
Tapi pengukuran pakai desimeter saat penilangan sangat jarang terjadi. Bingung juga. Padahal kan yang dipermasalahkan adalah bunyinya ya, kebisingannya atau desibelnya tadi gitu. Jadi kalau misalkan knalpotnya racing tapi bunyinya silent, why not kan gitu. Nah tapi kalau ini gue prefer standarnya apa deh. Udah enak juga kok larinya. Maksudnya torsi dapat gitu. Mungkin salah satu yang bikin atasnya kurang jalan juga di knalpot ya. Masih restricted karena standar ya. Udah sih. Buat harian notes gue cuma itu doang. Mungkin lebih ke ban sama pengereman sih. Oke, jadi sampai sini dulu ulasan tentang motor ini ya, Yamaha Lexi 125 yang diubah menjadi 155cc dengan tujuan untuk performa harian. Oke, sampai jumpa di next video. Jangan lupa subscribe dan like video ini, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Kalau mau nanya-nanya silahkan di kolom komen. Dan ini speknya juga gue taruh di deskripsi di bawah. Oke, terima kasih. Video cabut dulu. Ciao. Gila, nyalip gampang banget. Setelah 80 aja cuy, gokil. Saatnya melipir. Papi Eking. Tararatatat.